Mereka mengubah perkataan dari aneka pemakaiannya. Yakni, mereka menakwilkannya bukan menurut penakwilan yang seharusnya, menggantinya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Mereka berkata, jika ini diberikan kepadamu maka terimalah dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Mereka telah mengganti kitab Allah yang ada pada mereka yang memuat perintah merajam pezina muhsan, artinya pezina yang sudah memiliki pasangan sah lalu melakukan perselingkuhan, lalu mereka mengubah perintah itu dan memberlakukan hukuman cambuk 100 kali, menjemur pelaku, dan menaikkannya di atas keledai sambil membelakang tatkala kasus itu terjadi setelah Hijriah maka mereka berkata kepada kalangannya sendiri, marilah kita berhukum kepadanya, yakni kepada Rasulullah jika dia memutuskan hukuman cambuk dan jemur, maka terimalah keputusan itu dan jadikanlah sebagai alasan antara kamu dan Allah bahwa pernah ada salah seorang Nabi Allah yang memutuskan hukuman demikian. Jika dia memutuskan hukuman rajam maka janganlah kamu menerimanya. Ada pula sejumlah hadis yang berkaitan dengan hal itu. Malik meriwayatkan dari Nafi, dari Abdullah bin Amr, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah seraya menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan dari kaum mereka yang berzina. Maka Rasulullah bersabda, bagaimana soal hukum rajam yang kalian temukan dalam Taurat? Mereka berkata, kami hanya menelanjangi keburukan pelaku dan mencambuknya. Abdullah bin Salam berkata, kalian bohong. Sesungguhnya di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Mereka membawa Taurat, kemudian membukanya. Maka salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam. Dia membaca ayat sebelum dan sesudah ayat rajam. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada si pembaca, angkatlah tanganmu. Lalu si pembaca mengangkat tangannya. Ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam. Mereka berkata, hai Muhammad, engkau benar. Ternyata di dalam Taurat ada ayat rajam. Maka Rasulullah memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam. Maka saya melihat si pezina laki-laki menaruh kasihan kepada si wanita yang dilempari batu. Kasus ini diriwayatkan oleh Malik, sedang lafal hadis ini dikemukakan oleh Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Tindakan Rasulullah menghukumi pezina dengan hukum Taurat bukanlah untuk menghormati apa yang diyakini kesahihannya oleh Yahudi, namun tindakan itu didasarkan kepada wahyu khusus dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, mengenai hal itu. Adapun pertanyaan Nabi kepada mereka mengenai hukum rajam dimaksudkan untuk menetapkan hukum yang mereka miliki, hukum yang sudah mereka sembunyikan, diingkari, dan tidak diamalkan selama masa yang lama. Setelah mereka mengakui keberadaannya dan menyadari bahwa dirinya itu telah menyalahinya, ternyata penyimpangan, pengingkaran, dan pendustaan terhadap isi Taurat yang mereka yakini kebenarannya serta perpindahan sikap untuk berhakim kepada Rasulullah adalah semata-mata disebabkan oleh hawa nafsu dan keinginan supaya hukum itu sejalan dengan pikirannya. Pengakuan itu tidaklah bersumber pada keyakinan mereka ihwal sahnya hukum yang diputuskan. Oleh karena itu, mereka berkata, jika kamu diberi ini, yakni hukum cambuk dan jemur, maka terimalah. Dan jika kamu tidak diberi yang itu, maka hati-hatilah, jangan sampai menerima dan mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan disucikan hatinya oleh Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar. Mereka gemar menyimak kebohongan, yakni kebatilan, dan gemar memakan makanan yang haram, yaitu suap. Demikian menurut penafsiran Ibnu Mas'ud dan sahabat lain yang tidak hanya seorang. Yakni, barang siapa yang memiliki sifat demikian maka bagaimana Allah akan menyucikan hatinya dan bagaimana Allah akan memenuhi doanya?
Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, jika mereka datang kepadamu, yakni berhakim kepadamu, maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberimu kesulitan sedikit pun. Yakni, kamu tidak salah jika kamu tidak menghukumi mereka karena tujuan mereka berhukum kepadamu bukanlah untuk mengikuti kebenaran namun untuk mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in berkata, ayat itu dinasah, dihapus. Oleh firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu menghukumi di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. Jika kamu memutuskan persoalan di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil, walaupun mereka itu zalim dan keluar dari jalan keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Kemudian, Allah mengingkari pandangan-pandangan mereka yang salah dan tujuan-tujuannya yang menyimpang dalam meninggalkan isi kitab mereka yang diyakini kebenarannya, isi yang dijadikan anggapan bahwa mereka diperintahkan untuk memegangnya dengan teguh. Kemudian mereka keluar dari hukumnya dan berpindah kepada hukum selainnya yang justru diyakini kebatilan dan ketidaklayakannya untuk mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana mereka akan berhakim kepadamu, padahal mereka memiliki Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Allah kemudian mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memuji Taurat yang diturunkan kepada Nabi-Nya Musa. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang telah berserah diri, yakni tidak keluar dari hukum Taurat, tidak mengubah dan tidak pula menukarnya. Para ulama dan para pendeta, yakni para ahli ibadah dan ulama, menggunakannya untuk menghukumi orang-orang Yahudi sebab mereka diperintahkan supaya memelihara kitab-kitab Allah. Yakni karena mereka dititipi kitab Allah yang harus mereka tonjolkan dan ajarkan. Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, namun takutlah kepadaku, yakni janganlah takut terhadap mereka namun takutlah kepada Allah. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mengenai tafsiran penggalan ini ada dua pendapat seperti yang akan dijelaskan berikut ini. 1. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah yang berbunyi, maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Mencintai orang-orang yang adil, tiada lain diturunkan mengenai diat pada Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Yaitu, diat bagi korban pembunuhan pada Bani Nadir yang memiliki kemuliaan harus dibayar penuh, sementara diat untuk korban pembunuhan dari Bani Quraisyah hanya dibayar setengahnya. Kemudian mereka berhakim kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat itu sehubungan dengan kasus mereka. Lalu Rasulullah membawa mereka kepada kebenaran, dia menetapkan diat, artinya denda berupa uang atau barang yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang, yang sama bagi kedua korban pembunuhan dari kedua suku itu. Allah lah yang lebih mengetahui yang manakah di antara kedua sebab nuzul, artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu yang dimaksud olehnya. 2. Al-Aufi dan Ali bin Abi Talhah Al-Walabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Sebab nuzul yang ini dengan sebab nuzul yang sebelumnya berarti sama. Jadi, ayat-ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus itu. Wallahu alam. Oleh karenanya, setelah itu Allah berfirman, dan kami telah menetapkan di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata. Riwayat ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa sebab turun ayat ini ialah mengenai masalah qisas. Wallahu alam.
Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Barra bin Azib, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas, dan para ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan ahli kitab. Al-Hasan Al-Basri menambahkan bahwa penurunan ayat itu kepada kita adalah lebih pasti lagi. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim An-Nukai, dia berkata, ayat-ayat itu diturunkan berkenaan dengan Bani Israel dan Allah meridai umat ini dengan ayat itu. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berarti barang siapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia benar-benar orang kafir. Barang siapa yang mengakuinya namun tidak berhukum kepadanya, berarti dia zalim dan fasik. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian dia memilih bahwa yang dimaksud oleh ayat itu ialah ahli kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam Alkitab. Asy-Syabi berkata, ayat itu ditujukan kepada kaum muslimin. Menurut Atha dan Tawus, firman Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, berarti kekafiran, kezaliman, dan kefasikan yang bukan kekafiran, kezaliman, dan kefasikan sejati. Diriwayatkan dari Tawus bahwa dia berkata, bukan kekafiran yang berarti pindah agama. Diriwayatkan oleh Tawus dari Ibnu Abbas, maksudnya bukanlah kekafiran yang mereka maksudkan. Al-Hakim pun meriwayatkan keterangan itu di dalam Mustadraknya, artinya kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi, dan menurutnya riwayat itu sahih karena mengikuti kriteria periwayatan Syaihani, meskipun keduanya tidak meriwayatkan. Dan kami telah menetapkan kepada mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan pada luka-luka terdapat qisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisosnya maka hal itu merupakan kafarat, artinya menutupi dosa, baginya. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menetapkan kepada mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, dalam Nasy, artinya ketetapan hukum, Taurat. Yakni, diri dibunuh karena membunuh diri yang lain, mata dicongkel karena mencongkel mata yang lain, hidung dipotong karena memotong hidung yang lain, dan gigi dicabut karena mencabut gigi orang lain. Kaum Yahudi tidak memberlakukan ketetapan itu kepada Bani Quraisyah dan Nadir karena mereka beralih kepada hukum diat, artinya denda, sebagaimana mereka telah menyalahi hukum Taurat yang ditegaskan kepada mereka. Mengenai hukum rajam bagi pezina, artinya pezina yang sudah memiliki pasangan sah lalu melakukan perselingkuhan, lalu mereka berpindah kepada hukum yang mereka istilahkan dengan hukuman cambuk, jemur, dan perbuatannya diumumkan kepada halayak. Oleh karenanya, setelah itu Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, sebab mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, ingkar, dan terarah. Dan setelah itu pun Allah berfirman, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, sebab mereka tidak memberikan balasan kepada orang yang zalim bagi yang dizalimi dalam perkara yang telah diperintahkan Allah supaya dibalas dengan adil dan sama bagi semua orang. Lalu mereka menyalahi, berbuat zalim, dan saling melampaui batas. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama usyul dan fuqaha bahwa penetapan peraturan agama yang sebelum kita juga disyariatkan bagi kita, jika peraturan agama itu diungkapkan dengan kata, menetapkan, dan tidak dinasah, dihapus. Pendapat demikian dikenal pada mayoritas ulama. Hasan Basri berkata, ayat itu berkaitan dengan kaum Yahudi dan seluruh manusia.
Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Semua imam beralasan bahwa seorang laki-laki dibunuh karena dia membunuh wanita. Pendapat ini didasarkan atas keumuman ayat yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan yang lainnya dikemukakan bahwa Rasulullah menegaskan dalam kitab Amr bin Hazm, seorang laki-laki dihukum mati karena membunuh seorang wanita. Dalam hadis lain dikatakan, darah kaum muslimin itu dijamin. Inilah pendapat jumhur ulama. Keumuman ayat ini dijadikan alasan oleh Abu Hanifah untuk menyatakan bahwa seorang muslim harus dihukum mati karena membunuh kafir zimmi dan orang yang merdeka dihukum mati karena membunuh budak sahaya. Abu Hanifah menyalahi pendapat jumhur ulama mengenai kedua hukum orang itu. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali berkata, Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang kafir. Adapun hukum mati karena membunuh budak maka dalam hal ini terdapat sejumlah atsar, hadis, yang berlainan. Para ulama tidak membatasi budak dari orang merdeka dan tidak menetapkan hukuman mati kepada orang merdeka yang membunuh budak. Sehubungan dengan hal itu terdapat sejumlah hadis yang tidak sahih. Syafi'i menuturkan kesepakatan untuk menyalahi pendapat Abu Hanifah mengenai itu. Namun, hal itu tidak memastikan salahnya pendapat para ulama salaf kecuali ada dalil khusus mengenai ayat itu. Firman Allah Ta'ala, dan pada luka-luka terdapat qisosnya. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicongkel karena mencongkel mata orang lain, gigi seseorang dicabut karena menanggalkan gigi orang lain, dan luka dikisos dengan luka lagi. Ketentuan ini berlaku sama bagi kaum muslimin yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, jika perbuatan itu merupakan kesengajaan, baik terhadap tubuh maupun yang lainnya. Ketentuan itu berlaku pula bagi budak laki-laki dan perempuan secara sama, jika perbuatannya bersifat disengaja baik menyangkut tubuh maupun yang lainnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Kaidah penting. Kadang-kadang luka itu menyangkut persendian, maka luka yang demikian wajib dikisos secara ijma, seperti pemotongan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki serta anggota tubuh lainnya yang menyangkut persendian. Jika luka itu menyangkut tulang maka Malik rahimahullah berpendapat, dalam luka yang demikian terdapat kisos, kecuali luka pada paha dan semacamnya, sebab luka pada tempat itu sangat membahayakan. Abu Hanifah rahimahullah dan kedua sahabatnya berpendapat, luka yang menyangkut tulang sama sekali tidak mengandung kisos kecuali yang menyangkut gigi. Alasannya ialah hadis Rabi bin Nadar yang akan dihukumi kisos oleh Rasulullah karena dia mematahkan gigi seri seorang budak perempuan, jika keluarganya tidak memaafkan Rabi dan menggugurkan kisos. Hadis ini terdapat dalam Syahihain. Imam Syafi'i berpendapat, tidak wajib kisos karena luka yang menyangkut tulang. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dipegang oleh Atha, As-Syabi, Hasan al-Bashri, Az-Zuhri, Ibrahim an-Nakai, dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini pun dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Laits bin Sa'ad yang dikenal berasal dari mazhab Imam Ahmad. Kemudian mereka berkata, seseorang tidak boleh dikisos karena suatu luka sebelum luka orang yang dilukai itu sembuh. Jika dia menuntut kisos sebelum sembuh kemudian lukanya bertambah parah maka tidaklah mengapa atasnya. Adapun yang menjadi dalilnya ialah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ada seseorang yang menusuk lutut orang lain dengan tanduk. Maka dia datang kepada Rasulullah seraya berkata, tegakkanlah kisos untukku. Beliau bersabda, kamu harus sembuh dulu. Setelah beberapa hari, dia datang lagi dan berkata, tegakkanlah kisos untukku. Maka beliau melaksanakannya. Orang itu berkata, ya Rasulullah, aku menjadi pincang.
Beliau bersabda, "Aku telah mengingatkanmu, namun kamu membangkang. Maka Allah menjauhkanmu dari rahmat dan membuat kakimu tak berfungsi sebelah." Kemudian Rasulullah melarang untuk mengkisyos karena luka sebelum dia sembuh. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Masalah: jika orang yang dilukai menuntut kisyos dari orang yang melukainya, lalu orang yang melukai itu mati karena kisyos, maka tidak ada dosa atas penuntut menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Itu pun merupakan pendapat jumhur sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Sedang menurut Abu Hanifah, si penuntut wajib membayar diat dari hartanya sendiri. Sementara Amir, Syabi, Atha, Taus, dan yang lainnya menyatakan, si penuntut wajib membayar diat dari harta keluarganya. Dan Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakai, Al-Hakam bin Atabah, dan Utsman Al-Basti berpendapat, jika si penuntut mengkisyos berlebihan maka kadar kelebihannya itu dibayar dengan hartanya. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang melepaskan hak kisyosnya maka hal itu merupakan kafarat," artinya menutupi dosa, baginya. Ibnu Abbas berkata, "Barang siapa yang melepaskan hak kisyosnya, maka hal itu merupakan kafarat," artinya menutupi dosa, bagi orang yang melukai dan pahala bagi yang dilukai pada sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Jabir bin Abdillah dikatakan bahwa, lahu, pada firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang melepaskan hak kisyosnya maka hal itu merupakan kafarat," artinya menutupi dosa, baginya, merujuk kepada orang yang dilukai. Abdullah bin Umar menafsirkan ayat itu dengan, Allah melebur dosa-dosa orang yang dilukai sebanyak dia melepaskan hak kisyosnya. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Asy-Syabi'i, dari seorang Ansyar, dari Nabi sekaitan dengan firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang melepaskan hak kisyosnya maka hal itu merupakan kafarat," artinya menutupi dosa, baginya. Beliau bersabda, dia adalah orang yang giginya retak, tangannya putus, atau sebagian anggota tangannya putus, atau ada bagian badannya terluka, lalu dia memaafkan. Nabi melanjutkan, maka diampunilah dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya maka diampuni seperempat kesalahannya. Jika sepertiga yang dilepaskannya maka diampuni sepertiga kesalahannya. Jika seluruh diat dilepaskannya, maka diampuni pula seluruh kesalahannya. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Adi bin Sabit bahwa ada seseorang yang meretakkan gigi orang lain pada zaman Muawiyah, maka si pelaku memberinya diat, namun orang yang dilukai menolak untuk meminta kisyos. Kemudian dia memberi diat 2 kali lipat, namun orang yang dilukai menolaknya. Lalu dia memberinya diat 3 kali lipat, namun orang yang dilukai menolaknya. Salah seorang sahabat Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melepaskan hak kisyos karena mengeluarkan darah atau yang lebih ringan dari itu, maka hal itu merupakan kafarat," artinya menutupi dosa, baginya sejak dia lahir hingga meninggal. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." Telah dikemukakan riwayat dari Taus dan Atha, bahwa keduanya berkata, ayat itu berarti kekafiran, kezaliman, dan kefasikan yang bukan kekafiran, kezaliman, dan kefasikan sejati. Dan kami ikutkan kepada jejak mereka Isa putra Maryam sedang dia membenarkan Taurat yang ada sebelumnya, dan kami memberinya Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya serta membenarkan Taurat yang ada sebelumnya dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 46. Dan, hendaklah para pemeluk Injil berhukum kepada apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami ikutkan kepada jejak mereka, yakni kepada jejak para nabi Bani Israel, Isa ibnu Maryam sedang dia membenarkan Taurat yang ada sebelumnya,
yakni dia beriman kepada Taurat dan berhukum kepada isinya. Dan kami memberinya Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yakni petunjuk kepada kebenaran dan cahaya yang digunakan untuk melenyapkan kekeliruan dan memecahkan semua kesulitan. Serta membenarkan Taurat yang ada sebelumnya, yakni Isa sebagai pengikut Taurat dan tidak menyalahi isinya kecuali dalam hal-hal tertentu yang dijelaskan kepada Bani Israel, beberapa hal yang mereka perselisihkan, sebagaimana hal itu diberitahukan Allah mengenai Al-Masih bahwa Dia berkata kepada Bani Israel, agar aku menghalalkan bagimu beberapa perkara yang telah diharamkan kepadamu. Oleh karena itu, pada kalangan ulama dikenal pandangan bahwa Injil itu menghapuskan beberapa hukum Taurat. Firman Allah Ta'ala, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni kami menjadikan Injil sebagai petunjuk perilaku dan sebagai pengajaran, yakni larangan agar tidak melakukan aneka keharaman dan dosa. Bagi orang-orang yang bertakwa, yakni bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan menakuti ancaman dan siksanya. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah para pemeluk Injil berhukum kepada apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kata pertama dibaca waliyahkuma karena lamnya merupakan lam kai. Artinya, dan kami memberinya Injil supaya para pemeluk agamanya berhukum kepadanya pada masa itu. Kata pertama itu pun dibaca waliyahkum karena lamnya dipandang sebagai lam amar, yang berarti, hendaklah mereka beriman kepada apa yang ada dalam Injil, menjalankan apa yang diperintahkan di dalamnya termasuk berita gembira mengenai akan lahirnya Muhammad, perintah mengikutinya dan membenarkannya jika mendapatkannya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak berpegang kepada apapun sebelum kamu melaksanakan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yakni yang keluar dari ketaatan kepada Tuhannya, yang cenderung kepada kebatilan, dan meninggalkan kebenaran. Demikianlah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani, dan itulah yang tampak dari konteks ayat. Dan, kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memeliharanya. Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu melalui pemberiannya kepadamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, ayat 48. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan, sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ayat 49. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ayat 50. Menuturkan Taurat, memujinya, dan setelah Allah Ta'ala menyuruh supaya mengikutinya dan menceritakan Injil, memujinya, dan menyuruh pemeluknya supaya mengamalkan isinya, maka kini dia mulai menceritakan Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepada hamba dan Rasul-Nya yang mulia, Muhammad. Allah berfirman, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, yakni dengan membawa kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa ia benar-benar dari sisi Allah. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya,
yakni kitab-kitab terdahulu yang mengandung cerita dan pujian serta berita akan diturunkannya sebuah kitab dari sisi Allah kepada hamba dan Rasul-Nya, Muhammad. Maka turunnya Al-Quran, sebagaimana diinformasikan oleh kitab-kitab terdahulu, merupakan perkara yang menambah kebenaran para pembawanya, yaitu kaum yang berpandangan mata dan hati, yang menurut kepada berbagai perintah Allah, mengikuti aneka peraturan agamanya, membenarkan ucapan para rasulnya yang menjanjikan akan datangnya Muhammad secara pasti. Dan, dia memang benar-benar datang. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, dan memeliharanya, Ibnu Abbas berkata, yakni, menjaminnya. Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwa Al-Quran mengamankan kitab yang sebelumnya. Ibnu Juraij menafsirkan bahwa Al-Quran itu mengamankan kitab-kitab yang mendahuluinya. Perkara yang sesuai dengan Al-Quran maka ia merupakan kebenaran dan perkara yang tidak sesuai dengannya adalah batil. Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa muhaiminan berarti menghakimi kitab-kitab sebelumnya. Makna dari seluruh penafsiran ini saling mendekati. Allah menjadikan kitab yang mulia ini sebagai kitab yang terakhir diturunkan, penutup seluruh kitab, kitab yang paling komprehensif, paling agung, dan paling sempurna. Allah mengintegrasikan di dalamnya segala kebaikan kitab terdahulu dan menambahkannya dengan aneka kesempurnaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan Al-Quran sebagai bukti, pemelihara, dan yang menghakimi seluruh kitab lainnya. Dan Allah Ta'ala sendiri yang menjamin keterpeliharaannya. Dia berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Firman Allah Ta'ala, maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, yakni hai Muhammad, putuskanlah perkara di antara seluruh manusia dengan apa yang diturunkan Allah kepadamu dalam kitab yang agung ini dan dengan hukum para nabi sebelum kamu yang tidak dihapus. Dalam syariatmu yang ditetapkan Allah kepadamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, adalah nabi diberi pilihan, jika dia berkehendak maka putuskanlah perkara di antara mereka dan jika tidak, berpalinglah dari mereka dan kembalikanlah mereka kepada hukumnya sendiri. Maka diturunkanlah ayat, maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Allah menyuruh Rasulullah supaya memutuskan perkara di antara manusia dengan hukum yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Yakni, janganlah kamu mengikuti pandangan-pandangan yang telah mereka formulasikan dan janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang diperintahkan Allah supaya dipegang lalu kamu beralih kepada hawa nafsu kaum jahiliyah itu. Firman Allah Ta'ala, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, yakni jalan dan tradisi. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, karena syir'ah berarti peraturan agama juga, yaitu sesuatu yang menjadi permulaan dalam menuju kepada sesuatu. Dikatakan, syarafi kadza yakni dia memulai di sana. Adapun al-manhaj berarti jalan yang terang dan gampang. Penggalan ini merupakan pemberitahuan ihwal umat-umat dari berbagai agama menurut hukum peraturan agama yang bervariasi yang dibawa oleh para rasul sebagai utusan. Walaupun syariatnya berbeda-beda, namun hukum ketauhidannya sama, sebagaimana ditegaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, kami, para nabi, adalah saudara seayah karena pangkal agama kami satu, hadis Bukhari. Yang dimaksud oleh hal itu ialah ketauhidan yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus dan dikandung oleh setiap kitab yang diturunkan Allah, sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku. Maka beribadahlah kepadaku. Adapun peraturan agama yang menyangkut perintah dan larangan adalah berbeda-beda.
Kadang-kadang menurut peraturan agama yang ini sesuatu itu haram, kemudian sesuatu itu menjadi halal dalam peraturan agama yang lain, demikian pula sebaliknya, atau sesuatu itu bersifat ringan dalam peraturan agama ini, namun menjadi berat dalam peraturan agama yang lain. Kepunyaan Allah lah hikmah yang baik dan alasan yang mendalam. Peraturan agama yang dibawa oleh Rasul yang agung ini merupakan peraturan agama penutup yang kemudian dijadikan Allah sebagai peraturan agama yang menghapus seluruh peraturan agama sebelumnya, dan Dia menjadikan peraturan agama Nabi Muhammad sebagai peraturan agama yang berlaku bagi seluruh penghuni bumi, baik jin maupun manusia. Firman Allah Ta'ala, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu melalui pemberiannya kepadamu, mencanangkan aneka peraturan agama yang bervariasi untuk menguji hamba-hambanya dengan apa yang telah disyariatkan kepada mereka. Dan Dia mengganjar atau menyiksa mereka karena menaati atau mendurhakainya. Firman Allah Ta'ala, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, yaitu menaati Allah dan membenarkan kitab Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, wahai manusia, tempat kamu kembali ialah kepada Allah Ta'ala. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, kemudian Dia memberi ganjaran orang-orang yang membenarkan dan mengazab orang-orang yang mendustakan. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, menguatkan penggalan sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, berhati-hatilah terhadap musuh-musuhmu, yaitu kaum Yahudi, jangan sampai mereka memalsukan kebenaran kepadamu dan mereka melarangmu mempertahankan kebenaran itu. Maka janganlah kamu tertipu oleh mereka sebab mereka itu pendusta, pengkhianat, dan ingkar. Jika mereka berpaling dari kebenaran yang telah kamu putuskan di antara mereka serta menyalahi peraturan agama Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Yakni, ketahuilah bahwa hal itu terjadi sesuai dengan kekuasaan Allah dan hikmahnya terhadap mereka. Dia berkuasa untuk memalingkan mereka dari petunjuk lantaran mereka memiliki dosa-dosa yang telah lalu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Tuhannya, sebagaimana Allah berfirman, dan jika kamu menaati mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Firman Allah Ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah mengingkari orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, karena hukum Allah itu mencakup segala kebaikan dan melarang segala keburukan. Berhukum kepada selain hukum Allah berarti beralih kepada hukum selainnya, seperti kepada pendapat, hawa nafsu, dan konsep-konsep yang disusun oleh para tokoh tanpa bersandar kepada peraturan agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang berhukum kepada kesesatan dan kebodohan yang disusun berdasarkan penalaran dan seleranya sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan berpaling dari hukum Allah? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin, yakni siapakah yang hukumnya itu lebih adil daripada Allah bagi orang yang memahami peraturan agama Allah dan beriman kepadanya serta meyakini bahwa Allah adalah yang maha adil di antara para hakim. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah maka hukum itu merupakan hukum jahiliyah. Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, manusia yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, ialah orang yang menghendaki tradisi jahiliyah dalam Islam dan menuntut darah orang lain tanpa hak untuk menumpahkan darahnya. Hadis Bukhari.
Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis senada dengan sanadnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagian mereka merupakan pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin maka sesungguhnya dia dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 51. Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu bersegera mendekati mereka seraya berkata, kami takut akan ditimpa bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Maka, mereka menjadi menyesal atas apa yang mereka rahasiakan di dalam dirinya. Ayat 52. Orang-orang yang beriman berkata, mereka itukah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara sungguh-sungguh, bahwasanya mereka bersamamu. Amal-amal mereka musnah, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ayat 53. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi melarang hamba-hambanya yang beriman menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, yaitu orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh pemeluknya. Semoga Allah membunuh mereka. Kemudian, Allah memberitahukan bahwa sebagian mereka merupakan pemimpin bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah mengancam orang yang melakukan perbuatan itu. Allah berfirman, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin maka sesungguhnya dia dari golongan mereka. Firman Allah Ta'ala, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu, berupa keraguan, kebimbangan, dan kemunafikan, bersegera mendekati mereka, memprioritaskan untuk mencintai dan menjadikan mereka pemimpin sebab mereka takut akan ditimpa bencana berupa kemenangan kaum kafir atas kaum muslimin. Jika mengutamakan Yahudi dan Nasrani maka mereka akan mendapat bantuan darinya sehingga beruntunglah mereka. Kemudian Allah berfirman, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. As-Sadi berkata, yakni penaklukan Mekah. Yang lain menafsirkan dengan keputusan. Atau keputusan dari sisinya, berupa pemberlakuan pajak terhadap Yahudi dan Nasrani. Maka mereka, yakni kaum munafikin yang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, menjadi menyesal atas apa yang mereka rahasiakan, yaitu perbuatan menjadikan pemimpin, di dalam dirinya, karena tidak mendapat apa-apa dari mereka. Mereka malah mendapatkan keburukan sebab kerahasiaan mereka terbongkar dan Allah memperlihatkan urusan mereka kepada kaum mukminin di dunia setelah sebelumnya urusan itu mereka rahasiakan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah rahasianya terbongkar maka kaum mukminin kaget, bagaimana mungkin demikian padahal mereka memperlihatkan keimanannya kepada kaum mukminin dan disertai sumpah. Maka, jelaslah kebohongan dan dusta mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman berkata, mereka itukah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara sungguh-sungguh bahwasanya mereka bersamamu. Amal-amal mereka musnah, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Syamit, dia berkata, tatkala Bani Kainuka memerangi Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul bergantung pada mereka dan berdiri di belakang mereka. Ubadah bin Syamit pergi menuju Rasulullah. Ubadah adalah salah seorang dari Bani Auf bin Hazraj. Banyak Bani Auf yang menjadi mitra Ubadah, seperti Bani Kainuka yang menjadi mitra Abdullah bin Ubay. Maka Ubadah menyuruh Bani Auf agar menghadap Rasulullah, membebaskan diri dari kemitraan, lalu menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Ubadah berkata, wahai Rasulullah, aku membebaskan diri dari sumpah mereka dengan berlindung kepada Allah, kepada Rasul-Nya, serta berwali kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Aku pun melepaskan diri dari kemitraan dengan kaum kafir dan perwalian kepada mereka. Jadi, sekaitan dengan Ubadah bin Syamit dan Abdullah bin Ubay bin Salullah diturunkannya ayat dalam surat Al-Ma'idah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.
Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Surat Al-Maidah, ayat 51 dan 56. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum sedang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap rendah hati kepada kaum mukminin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak khawatir terhadap celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada orang yang dikehendakinya dan Allah itu maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat 54. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat dan mereka pun ruku. Ayat 55. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ayat 56. Allah Ta'ala memberitahukan kekuasaannya yang besar, yaitu barang siapa yang berpaling dari pembelaan terhadap agamanya dan penegakan peraturan agamanya maka sesungguhnya Allah akan mengganti dengan orang yang lebih baik, yang lebih kuat dalam pembelaannya, dan lebih lurus jalannya daripada orang terdahulu. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad, ayat 48. Dari sana Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, yakni kembali dari kebenaran kepada kebatilan, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum sedang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, tatkala ayat ini turun maka Rasulullah bersabda, mereka adalah kaum ini. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir. Allah Ta'ala berfirman, yang bersikap rendah hati kepada kaum mukminin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir, inilah sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna. Hendaklah setiap mukmin bertawadu, artinya rendah hati dan tidak sombong, kepada saudaranya dan temannya serta bersikap keras terhadap musuh dan lawannya. Firman ini seperti firman lainnya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah bersikap keras terhadap kaum kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Surat Al-Fat, ayat 29. Sifat Rasulullah adalah menggelikan dan mematikan. Dia dapat membuat para sahabat tertawa dan juga dapat membunuh musuh-musuhnya. Firman Allah Ta'ala, mereka berjihad di jalan Allah dan tidak khawatir terhadap celaan orang yang mencela. Yakni, mereka tidak mundur dari mentaati Allah, menegakkan sanksi, menyerang musuh, menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Tidak ada yang dapat membuat mereka mundur dan tiada celaan pencela yang mencelakakannya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, kekasihku Muhammad menyuruhku melakukan 7 perkara: mencintai kaum miskin dan mendekat kepada mereka, memandang orang yang ada di bawahku dan melarangku untuk memandang orang yang ada di atasku, menyambungkan tali silaturahmi walaupun kerabat itu berpaling dariku, tidak meminta sesuatu kepada siapapun, mengatakan kebenaran walaupun pahit, menyuruhku agar jangan takut kepada celaan pencela dalam membela agama Allah, dan menyuruhku supaya memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatanku kecuali dengan pertolongan Allah, karena ia berasal dari gudang di bawah arsy. Imam Ahmad pun meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, ketahuilah, jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu urung untuk mengatakan kebenaran jika dia melihat dan menyaksikannya lantaran ditakut-takuti oleh orang lain. Sebab perbuatannya tidak akan mendekatkan ajal. Dan tidak akan menjauhkan rezeki jika dia mengatakan kebenaran atau menyebutkan kebesaran. Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda,
janganlah salah seorang di antara kamu menghinakan dirinya sendiri tatkala dia melihat urusan Allah direndahkan sedang dia tidak mengatakan sesuatu. Kemudian pada hari kiamat dia ditanya, "Mengapa kamu dahulu tidak mengatakan anu dan anu?" Lalu dia menjawab, "Karena takut kepada manusia." Maka Allah berfirman, "Akulah yang lebih layak kamu takuti." Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada orang yang dikehendakinya, yakni kepada orang yang memiliki sifat-sifat ini. Sesungguhnya pemberian itu hanyalah karunia Allah yang diberikan kepadanya dan taufiknya. Firman Allah Ta'ala, dan Allah itu maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui, yakni maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang berhak menerima karunia itu dan siapa yang tidak berhak. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Yakni, orang Yahudi itu bukanlah mitramu, namun kemitraanmu itu berpulang kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, yakni kaum mukminin yang bersifat suka mendirikan sholat yang merupakan rukun Islam yang paling utama. Sholat itu milik Allah semata tanpa sekutu baginya. Dan, pemberian zakat itu merupakan hak makhluk dan sebagai bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan.